Desir angin malam di soreang terasa dingin menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah dan daun-daun kering yang baru saja diguyur hujan sore. Pepohonan bambu di tepi sawah menari-nari bagai sekelompok penari latar yang sedang menantikan bintang utama, diiringi suara jangkrik yang sahut menyahut. Malam itu rembulan bundar sempurna, menggantung di langit gelap bertaburan bintang, menjadi saksi bisu akan kisah-kisah misteri yang berbisik dari mulut ke mulut penduduk kampung. Kisah-kisah yang kadang membuat bulu kuduk meremang, kadang pula mengundang tawa geli. Salah satu kisah yang paling sering diperbincangkan, terutama saat ronda malam ditemani kopi pahit dan singkong goreng hangat, adalah legenda Emak Edoh. Sebuah kisah yang memadukan keanehan, kelucuan, dan sedikit sentuhan horor yang khas kampung. 3 menit pertama dari kisah Emak Edoh selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri, sekaligus menimbulkan keringitan di dahi. Bagaimana tidak? Kisahnya dimulai dengan keanehan yang sulit dijelaskan secara logika, bahkan oleh para sesepuh sekalipun. Konon, setiap kali Emak Edoh mengendarai sepeda motor bututnya, sebuah Honda C70 berwarna hijau lumut yang sudah berkarat di sana-sini, lampu sein kiri selalu berkedip-kedip riang. Namun ajaibnya, motor itu selalu berbelok ke arah kanan. Fenomena ini bukan terjadi sekali 2 kali, melainkan sudah menjadi ciri khas Emak Edoh sejak ia pertama kali belajar mengendarai motor. Motor itu adalah pemberian almarhum suaminya, Mang Dudung, yang ia sayangi melebihi nyawanya sendiri. Aneh bin ajaib memang si Emak Edoh itu, celah tukang Ujang, seorang tokoh masyarakat yang disegani karena kumisnya yang tebal dan pengetahuannya tentang seluk-beluk kampung. Sudah puluhan tahun begitu, tidak pernah sekalipun dia belok ke kiri kalau seinnya menyala ke kiri. Entah apa yang merasuki motornya atau Emak Edohnya sendiri. Awalnya banyak yang mengira Emak Edoh hanya lupa atau salah mengoperasikan sein. Atau mungkin saklar sein motornya yang rusak. Namun setelah beberapa kali diperiksa oleh montir langganan Mas Bowo, tidak ada yang salah dengan saklar maupun sistem kelistrikan motor Emak Edoh. Sein kirinya berfungsi dengan sangat baik dan sein kanannya pun demikian. Tapi entah mengapa yang Emak Edoh selalu nyalakan hanya sein kiri dan ia selalu berbelok ke kanan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan aneh ini justru semakin menjadi-jadi dan mengakar dalam dirinya. Emak Edoh bahkan seolah sengaja melakukannya. Pernah suatu ketika, saat jalan sedang sepi dan Emak Edoh hendak berbelok ke kiri untuk menuju rumah anaknya, sein kiri tetap menyala. Tapi motornya malah melaju lurus, nyaris menabrak gerobak penjual cilok milik Mang Jajang yang sedang mangkal di pinggir jalan. Mang Jajang sampai teriak-teriak histeris, "Edoh, Edoh, mau kemana emak?" Emak Edoh hanya nyengir tanpa dosa, lalu memutar motornya dan akhirnya belok ke kiri dengan sein kiri tetap menyala, seolah kebingungan dengan arahnya sendiri. Keabsurdan hidup Emak Edoh memang tidak hanya terbatas pada masalah sein motornya saja. Sejak muda, kehidupannya memang dipenuhi dengan kejadian-kejadian unik yang seringkali membuat orang geleng-geleng kepala. Bahkan sampai menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Sewaktu masih gadis remaja, sekitar umur 17 tahun, Edoh pernah salah masuk kamar mandi tetangga saat acara hajatan. Padahal rumah tetangga itu sudah sering ia kunjungi. Pintu kamar mandinya memang mirip, sama-sama terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga di gagang pintunya. Namun, yang membedakan adalah kamar mandi yang ia masuki itu adalah kamar mandi tempat tetangganya mencuci pakaian. Lebih lucunya lagi,
Ia baru sadar setelah selesai keramas menggunakan air rendaman cucian beras yang sudah dicampur deterjen. Rambutnya langsung kaku dan aroma melati bercampur pewangi pakaian menyebar ke seluruh ruangan. Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan si rambut pewangi oleh teman-teman sepermainannya. Pernikahannya dengan Mang Dudung juga tak kalah absurdnya. Mereka berkenalan secara tidak sengaja. Edoh yang waktu itu sedang merantau ke kota sebelah untuk mencari pengalaman kerja, salah naik angkot. Ia seharusnya naik angkot jurusan pasar, tapi malah naik angkot jurusan terminal kota sebelah, tempat Mang Dudung sebagai kernet angkot bekerja. Bukannya marah atau bingung karena salah tujuan, mereka malah terlibat obrolan seru tentang resep sambal terasi paling pedas dan paling maknyus yang bisa bikin keringat bercucuran. Obrolan singkat itu berlanjut ke kopi darat, kemudian makan bakso bersama, dan akhirnya tanpa disadari, benih-benih cinta tumbuh di tengah hiruk-pikuk terminal bus yang bising. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Orang tua Edoh pun heran, bagaimana bisa anak gadisnya yang pendiam di rumah tiba-tiba membawa seorang kernet angkot dari kota sebelah untuk menjadi suaminya. Setelah menikah dan memiliki 2 orang anak, keanehan-keanehan hidup Edoh terus berlanjut dan seolah menjadi bagian tak terpisahkan. Ia pernah salah memasak garam 1 kilo ke dalam sayur lodeh yang seharusnya manis dan gurih. Ia mengira garam itu adalah micin karena wadahnya sama-sama kotak dan berwarna putih. Akibatnya, seluruh anggota keluarga terpaksa minum air putih 1 galon seorang diri untuk menghilangkan rasa asin yang menusuk lidah. Mang Dudung bahkan sempat pingsan saking keasinan dan harus dilarikan ke puskesmas. Kemudian, saat mengikuti arisan ibu-ibu komplek, Emak Edoh selalu membawa uang lebih karena ia sering lupa berapa jumlah yang seharusnya ia bayar. Pernah suatu kali, ia membawa uang 1 juta rupiah, padahal iuran arisannya hanya 50.000 rupiah. Ibu-ibu yang lain sampai melongok melihat setumpuk uang kertas merah di tangan Emak Edoh. Ketua arisan, Ibu RT, sampai harus mengingatkan Emak Edoh berkali-kali agar ia tidak terlalu boros. Emak Edoh hanya tertawa renyah. "Ah, biar saja Bu RT, rejeki mah nggak kemana." Suatu ketika, saat ia hendak membeli kain batik di toko langganannya, ia membawa kantong plastik berisi sayuran bekas belanjaan dari pasar. Ia mengira itu adalah dompetnya. Untungnya si penjual kain batik sudah hafal dengan tingkah Emak Edoh, sehingga ia hanya tersenyum dan mengingatkan, "Emak, dompetnya ada di tas emak yang itu, bukan di plastik sayuran." Emak Edoh hanya cengar-cengir malu. Namun, di balik segala keabsurdannya, Emak Edoh dikenal sebagai sosok yang baik hati, periang, dan tidak pernah mengeluh. Ia selalu menebarkan energi positif di sekitarnya. Ia tidak pernah marah atau tersinggung jika ada yang menjulukinya emak sen kiri belok kanan. Ia justru menanggapi julukan itu dengan tawa renyah dan berkata, "Ah, biarlah. Yang penting hatiku selalu lurus ke kanan untuk berbuat baik. Kalau sennya mah, ikutin aja maunya dia." Ia adalah ibu yang sabar dan penyayang bagi anak-anaknya, serta istri yang setia bagi almarhum Mang Dudung. Ia juga dikenal sebagai tetangga yang murah hati, sering berbagi hasil kebunnya atau masakan yang ia buat. Tentu saja, setelah memastikan rasanya tidak terlalu aneh. Meskipun hidupnya penuh dengan tingkah laku yang membingungkan, ia adalah pilar kebaikan di lingkungannya. Tibalah suatu sore yang nahas. Sore itu, cuaca mendung dan angin bertiup kencang, seolah alam semesta ingin menyampaikan pesan duka. Emak Edoh sedang dalam perjalanan pulang dari pasar mengendarai motor kesayangannya. Ia baru saja membeli beras, telur, dan beberapa bumbu dapur. Seperti biasa,
Saat hendak berbelok ke kanan di perempatan jalan yang cukup ramai, lampu sen kiri di motornya menyala dengan setia, berkedip-kedip genit seolah menggoda. Namun kali ini, nasib sedang tidak berpihak padanya. Dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut sayuran melaju kencang, jauh di atas batas kecepatan yang diizinkan. Mungkin supir truk itu yang belum pernah melintas di Soreang dan tidak tahu menahu tentang fenomena emak edoh, mengira ia akan belok ke kiri karena sinnya menyala ke kiri. Atau mungkin juga takdir memang sedang ingin bermain-main dengan emak edoh dengan cara yang paling ironis. Tabrakan itu tak terhindarkan. Suara dentuman keras menggema di seluruh perempatan, membuat burung-burung yang bertengger di pohon terkejut dan berterbangan. Motor butut emak edoh ringsek menjadi puing-puing tak berbentuk, dan tubuhnya yang kurus terpental beberapa meter ke tepi jalan mengenai tiang listrik. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, membuat warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu terkejut, histeris dan langsung berhamburan mendekat. Emak edoh meninggal dunia di tempat kejadian dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa belok ke kanan seperti biasanya. Kantong belanjaannya berserakan, beras dan telur pecah di aspal, membentuk sebuah lukisan abstrak yang suram. Orang-orang yang mengerumuni tubuhnya hanya bisa menghela nafas panjang, tak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Kematiannya begitu mendadak, begitu tak terbagah, dan begitu emak edoh. Kematian emak edoh yang tragis sekaligus ironis ini segera menjadi buah bibir di seluruh penjuru Soreang. Dari warung kopi, pos ronda, hingga ibu-ibu yang sedang bergosip di depan rumah, semua membicarakan hal yang sama. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal dengan keanehannya justru meninggal karena keanehan itu sendiri? Banyak yang merasa kehilangan sosok emak edoh yang selalu menghibur dengan tingkah lakunya yang absurd namun penuh kebaikan. Suasana kampung menjadi sedikit lebih sunyi tanpa tawar renyahnya dan motornya yang selalu sen kiri tapi belok kanan. Namun, kisah emak edoh tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu setelah kematiannya, setelah suasana duka mulai sedikit mereda, warga mulai digegarkan dengan penampakan hantu yang sangat aneh. Lebih tepatnya, penampakan hantu yang sangat kocak. Konon, di perempatan tempat emak edoh meninggal, terutama saat malam hari, sering terlihat sesosok ibu-ibu mengendarai sepeda motor tanpa lampu. Wujudnya samar, transparan dan kadang terlihat melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Yang melebih membuat merinding sekaligus mengocok perut adalah setiap kali hantu itu hendak berbelok ke kanan, terdengar suara sen kiri berbunyi lirih dari arah yang tidak jelas. Suara klik, klik, klik yang khas, seolah hantu emak edoh masih saja mempertahankan kebiasaan absurdnya meskipun sudah berada di alam yang berbeda. Penampakan hantu emak edoh yang sen kiri tapi belok kanan ini tentu saja membuat warga ketakutan pada awalnya, terutama para pengendara motor yang melintas di perempatan tersebut pada malam hari. Mereka selalu waspada dan berusaha menghindari perempatan itu jika hari sudah gelap, memilih jalur memutar yang lebih jauh. Namun, rasa takut itu seringkali bercampur dengan rasa geli yang sulit ditahan. Bagaimana tidak? Hantu mana yang sen kiri tapi belok kanan? Apakah di alam baka pun ada peraturan lalu lintas? Suatu malam yang gelap gulita, Kang Ujang dan beberapa warga sedang berjaga di pos ronda dekat perempatan maut. Mereka sedang asik bermain catur, sesekali melirik ke arah perempatan dengan perasaan was-was. Tiba-tiba, mata mereka menangkap siluet motor tanpa lampu yang samar-samar mendekat. Jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi dahi. Ketika motor itu semakin dekat, samar-samar mereka melihat sosok ibu-ibu duduk tegak di atasnya, mengenakan mukena putih yang lusuh. Benar saja, itu adalah hantu emak edoh. Dengan gagah berani, walaupun sedikit gemetar dan saling dorong, Kang Ujang memberanikan diri menyapa. Suaranya sedikit bergetar. Emak edoh. Hantu emak edoh menoleh pelan. Wajahnya pucat pasi. Namun matanya terlihat berbinar-binar seolah mengisyaratkan kebingungan yang abadi. Tiba-tiba terdengar suara klik, klik,
klik pelan, dan lampu sen kiri di motor hantu itu berkedip-kedip lemah, cahayanya tembus pandang. Kang Ujang dan warga lainnya saling pandang dengan ekspresi antara takut, takjub, dan ingin tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, meskipun sen kiri menyala terang untuk ukuran hantu, motor hantu Emak Edo pelan-pelan membelok ke kanan, menghilang di telan kegelapan malam, meninggalkan jejak aroma melati bercampur bensin yang samar-samar. Sejak saat itu, penampakan hantu Emak Edo menjadi semacam hiburan tersendiri bagi sebagian warga Soreang. Mereka tidak lagi terlalu takut, melainkan lebih merasa geli dan terhibur dengan kebiasaan hantu yang tetap konsisten dengan keabsurdan semasa hidupnya. Bahkan, ada beberapa anak muda yang sengaja menunggu di perempatan pada malam hari untuk melihat atraksi hantu Emak Edo sen kiri belok kanan. Bahkan, mereka membuat taruhan kecil. Berapa kali hantu Emak Edo akan muncul dalam semalam dan apakah ia akan tetap sen kiri belok kanan? Tentu saja, ada juga sebagian warga yang masih merasa ketakutan dan menganggap penampakan hantu Emak Edo sebagai pertanda buruk. Mereka menyarankan agar perempatan itu didoakan, dipasang penangkal hantu, atau bahkan membangun pos polisi di sana, agar hantu Emak Edo tidak seenaknya sendiri. Namun hingga kini, hantu Emak Edo tetap beroperasi di perempatan itu, setia dengan sen kirinya yang selalu berbohong dan belok kanannya yang tanpa kompromi, menjadi ikon horor komedi yang tak terlupakan di Soreang. Kisah Emak Edo adalah cerminan betapa absurdnya terkadang kehidupan ini. Seorang ibu yang sederhana dengan kebiasaan anehnya justru menjadi legenda horor yang unik, tak kalah dari kuntilanak atau pocong. Kematiannya yang diakibatkan oleh kebiasaan itu sendiri adalah ironi yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Namun, bahkan setelah menjadi hantu pun, Emak Edo tetaplah Emak Edo. Konsisten dengan keanehannya, seolah ingin menunjukkan bahwa identitas sejati tidak akan pernah pudar bahkan oleh kematian. Mungkin, di alam sana ia masih terus menyalakan sen kiri sambil melaju ke kanan membuat para malaikat dan setan geleng-geleng kepala keheranan. Bertanya-tanya, "Mak, itu beneran mau kemana sih?" Fenomena hantu Emak Edo yang sen kiri tapi belok kanan ini bisa jadi adalah metafora yang tajam bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebuah cermin yang menampak realitas. Berapa banyak dari kita yang seringkali mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya melakukan hal yang sangat berbeda. Berapa banyak janji manis yang diucapkan di awal, namun kemudian diingkari tanpa rasa bersalah. Berapa banyak kebijakan yang dicanangkan dengan niat baik, namun pelaksanaannya justru melenceng jauh dari tujuan awal. Mungkin tanpa kita sadari, kita semua adalah Emak Edo dalam versi yang berbeda-beda. Menyalakan sen kiri dengan kata-kata dan retorika yang indah, namun kemudian belok kanan dengan tindakan dan kenyataan yang berlawanan. Jadi, lain kali jika Anda melihat seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan perkataannya, atau melihat sebuah janji yang hanya menjadi wacana, ingatlah pada legenda Emak Edo dari Soreang, sang hantu yang abadi dengan sen kirinya yang penuh kebohongan dan belok kanannya yang tanpa kompromi.